bicara pagi hari ini terakhir, yaitu mengenai kisah para salafun saleh, orang-orang yang saleh, mengenai warak. Ini saya juga belum bisa warak, sejauh dari warak, cuma ini sekedar ilmu pengetahuan. Warak itu adalah meninggalkan yang syubhat, tidak hanya yang haram, tapi juga yang syubhat itu ditinggalkan. Itu namanya warak. Ada sebagian orang-orang soleh, diantaranya adalah Sayyidina Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau ini kalau idza madda yadahu ila ta'amin fihi syubhah, beliau itu kalau karena saking solehnya, beliau itu kalau mau ngambil makanan, beliau kalau mau ngambil makanan ternyata makanan itu adalah syubhat, maka roksu usbu ini itu araqun, keringetan. Jadi kalau beliau mau makan atau mau minum sesuatu ketika diundang oleh orang menghadiri jamuan, terus kemudian ketika beliau ingin makan, itu ketika ingin meraih makanan itu tangannya itu keringetan langsung gemeteran. Dan itu sebuah ciri bahwasanya makanan yang ingin beliau ambil itu adalah makanan yang syubhat. Keringetan tuh tangannya. Itu Sayyidina Al-Haris Al-Muhasibi. Dikarenakan karena beliau itu adalah menjaga daripada sifat warak. Karena kita kan sering dengar ibadah itu adalah sholat, ibadah itu adalah puasa, bersedekah, ibadah itu adalah birrul walidain. Tapi kita jarang sekali kita bicara mengenai ibadah yang juga menentukan terhadap pahala kita, yakni yang namanya al-wara', yaitu berhati-hati terhadap sesuatu yang haram, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, itu sampai segitunya Al-Imam Haris Al-Muhasibi. Yang kedua, Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu beliau pernah menjahit pakaian yang robek, tapi pakai sinar lampu numpang dari istana. Karena beliau akhirnya jahit di tempat yang terang. Mana tempat yang terang? Ini tempatnya sultan. Terang adalah beliau jahit itu pakaian beliau. Ketika beliau jahit, selesai jahit, setelah itu tiba-tiba beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menjadi gelap. Akhirnya beliau berpikir, mengingat apa yang menyebabkan saya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata saya pernah menjahit numpang lampunya Raja Sultan. Maka dia robek itu bajunya itu, dia buang bekas jahitan itu, lalu kembali lagi hatinya bersinar. Itu saking menjaganya para ulama, para aulia itu, orang-orang soleh itu menjaga mengenai kehati-hatiannya terhadap benda makanan-makanan yang syubhat, sampai segitunya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi cerita Sayyidina Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi pernah diundang. Maka ketika beliau ingin meraih makanan, salah samarat bahkan 3 kali pengen meraih makanan itu nggak bisa. Maka ada orang yang mengatakan, inna yadahu la tamtadda ila ta'amin fihi syubhah. Ini yang undang salah. Yang undang Imam Bishr Al-Hafi salah, keliru, berlaku tidak sopan. Sebab Al-Imam Bishr Al-Hafi tangannya tidak bisa dijulurkan kepada makanan-makanan yang syubhat. Masya Allah, udah otomatis itu karena waroknya mereka itu. Kalau kita gimana kira-kira? Ustaz ya, lo kondangan hajar semua, rendang ada, terus ayam disambelin, itu tangannya keringetan ya? Habis makan. Malah habis makan ya keringetan. Pas saya bilang nggak keringetan, berarti orang soleh. Maka oleh karenanya, bahwa apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i itu sebenarnya mengharamkan. Hukumnya haram kalau kita memakan sesuatu belum kita bayar.
Kalau muridnya boleh. Misalnya kita pesan bakso, mie ayam, ya kan? Makan bakso kita kan makan duluan, bayar belakangan. Makan bakso dulu enak, pedes, sausnya yang banyak, bayar belakangan. Coba kalau lagi makan gempa bumi, nggak ada umur kita, ngutang berarti kita. Maka haram Imam Syafi'i, kalau bisa bayar dulu baru makan. Makanya fast food itu mengikuti syariat tuh. Fast food itu Solaria, The Cost, KFC itu mengikuti syariat, itu bayar dulu baru dimakan. Kalau kita kan makan dulu baru. Nah itu syubhat itu. Sebelum kita bayar itu makanan jadi haram, kalau menjadi syubhat. Pantesan kita kelakuan kita begini. Gak seperti para al-a'immah, imam-imam itu. Maka diusahakan setelah ini kalau mau beli sesuatu bayar dulu baru dimakan. Biar kita memiliki sifat al-wara', hati-hati di dalam transaksi jual beli. Begitu. Kemudian Al-Imam Hasan bin Abi Sinan, ada lagi cerita tentang wara', kehati-hatian pokoknya. Al-Imam Hasan bin Abi Sinan, beliau itu la yanamu muttaji'an, gak pernah tidurnya telentang. Tidur telentang itu gak pernah. Kan paling enak tuh tidur telentang. Kalau pulang kerja capek, bantal, atasnya kipas, paling enak tuh. Kalau sunnah Nabi kan ke kanan ya, lambungnya miring gitu, kurang nyaman. Tapi kalau telentang, enak banget itu. Nah ini ada seorang imam besar, ulama, aulia, namanya Al-Imam Hasan bin Abi Sinan. La yanamu muttaji'an, gak pernah tidur telentang, tidurnya miring dulu. Wala ya'kulu saminan, gak pernah makan roti lemak, kebab, gak pernah tuh. Gak pernah makan roti yang enak-enak, roti Maryam, roti coklat, apa gitu. Wala yashrabu wala yashrabu ma'an baridan, dan beliau nggak pernah minum air dingin, air es gitu. Kalau kita kan pokoknya kalau minum es itu luar biasa lah. Apalagi kalau puasa, air dikasih bangkok tambahin es, itu segala banget itu. Nah, beliau ini Al-Imam Hasan bin Abi Sinan nggak pernah tidur telentang, nggak pernah makan enak, nggak pernah terakhir apa tadi? Minum es. Berapa tahun? Siti nasana, 60 tahun nggak pernah melakukan itu semua. Kemudian fara'a fil manami ba'da mautihi, beliau tidur. Ini di dalam kitab Imam Bushairi ceritanya di Risalatul Bushairiyah. Beliau tidur, dan ketika tidur beliau mimpi udah mati. Ditanya, wa ma fa'alta Allahu bika, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Maka Imam Hasan bin Abi Sinan mengatakan khairan, Allah kasih saya kebaikan, kasih saya sifat wara', berikan saya taufik hidayah, melaksanakan ketaatan ibadah. Akan tetapi katanya, ada satu hal katanya, ada satu hal yang membuat saya terhalang masuk ke dalam surganya Allah. Ada satu hal yang membuat saya terhalang masuk ke dalam surganya Allah. Apa itu? Mahbusun anil jannah. Apa itu? Yaitu adalah waktu saya hidup, katanya ini. Waktu saya hidup, saya pinjem jarum sama tetangga, kemudian lupa saya pulangin sampai saya meninggal dunia. Maka itu menjadi penyebab saya terhalang daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, ibadahnya gak cukup, akan tetapi bersifat wara', kemudian hati-hati gitu. Kalau pinjem barang lupa dipulangin segitu, apalagi kalau pinjem duit ya dipulangin.
Menjembaran kan nggak ada saling, mungkin ruginya lupa kalau nggak dipulangi, tapi kalau pinjam duit kan pihak kedua bisa dirugikan, hartanya sudah dipinjemin nggak dipulangi. Maka itu bagaimana keadaan kita nanti di hari kiamat. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal di antara keutamaan baginda Rasulullah, kemudian hukum maulid waktu yang singkat ini, dan yang ketiga adalah sifat warok yang pembahasannya juga sebenarnya bisa lebih panjang karena waktunya dibatasi. Jadi mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Setelah ini kita diberikan taufik oleh Allah, tidak cuma rajin ibadah, taat, memiliki sifat warok, zuhud, sifat-sifat, diberikan sifat para orang-orang soleh kepada kita semuanya. Selamat kita dunia akhirat, istri kita, anak kita, keturunan kita. Rabbi ja'alna muqimus sholati wa min dzurriyyati, dijadikan kita dan keturunan kita orang-orang yang gemar melakukan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.